Apabila telah datang bulan suci Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan. Boleh jadi setan dari kalangan jin mungkin dibelenggu, tapi setan dari kalangan manusia masih ada apa enggak? Masih. Setan itu masuknya cantik sekali. Lewat apa? Lewat amal-amal yang terkesan baik, tapi ada riya di situ, ada ujub di situ, ada sombong di situ. Hilang semua amal kita. Setan itu berangkat dari nafsnya, dari dirinya sendiri. Hasil apa? Hasil 11 bulan yang lalu. Jadi kalau 11 bulan yang lalu, setiap bulan memang dia punya nafs, yang nafsnya amarah, yang nafsnya buruk, maka kemudian dia diuji ketika Ramadannya. Kalau orang sebelum Ramadan dia marah-marah, sering kesel sama orang, maka dia akan diuji ketika Ramadannya dengan marah-marah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tapi ketika kapan? Pertama, Ramadan itu bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, bulan yang setiap amal dilipat gandakan pahalanya, setiap dosa-dosa diampunkan olehnya, dan setiap doa-doa dikabulkan olehnya. Kalau seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan minta setiap bulan adalah Ramadan. Hanya sayang Ramadan itu datangnya satu kali saja dalam setahun. Maka tiada sikap bagi orang yang diberikan kesempatan bertemu Ramadan kecuali dia serius meniti hari, menata waktu yang ada dari kesempatan Ramadan yang Allah berikan kepadanya. Ramadan adalah bulan penuh rahmat, penuh cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghadirkan cintanya kepada kita yang sangat besar ketika bulan suci Ramadan. Dalam satu sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Apabila telah datang bulan suci Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan. Setiap perkara yang sunnah akan diberikan pahala wajib. Setiap perkara wajib akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan perkara yang mubah, jika niatkan karena Allah, benar menjalaninya, itu bisa mendapatkan pahala terbaik di sisinya. Setiap kebaikan di bulan Ramadan itu akan mendapatkan pahala kebaikan. Bunda masaknya niat karena Allah untuk menyiapkan hidangan bagi keluarga berbuka, maka masak bunda akan dinilai pahala oleh Allah. Bunda siang hari setelah sholat zuhur selesai semua, kemudian tidur di siang hari, ya, untuk meninggalkan perkara-perkara yang maksiat, meninggalkan gibah, meninggalkan nonton yang kurang benar, meninggalkan sesuatu yang buruk-buruk, kemudian bunda tidur, maka tidur ketika itu menjadi pahala ibadah ketika bulan Ramadan. Naumus shaimu ibadatun, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tapi ketika kapan? Pertama, ketika dia menyiapkan energi untuk nanti i'tikaf di malam hari. Misal siang hari dia tidur, kenapa? Karena malamnya dia mau menghidupkan malam-malam Ramadan, untuk i'tikaf di Ramadan, untuk baca Quran ketika malam-malam Ramadan. Atau misalnya dia memilih untuk tidur daripada pergi ke sana kemari, gibah ngomongin orang, gosip ngomongin orang, nonton yang kurang benar, kemudian dia tidur. Di situ dia bisa mendapatkan pahala ibadah dari tidurnya ketika puasa Ramadan. Nah, ini yang harus kemudian bunda pastikan. Karena di saat Ramadan inilah Allah sedang sayang-sayangnya sama kita. Walaupun di bulan-bulan lain pun juga Allah sayang banget sama kita. Tapi Ramadan, kalau istilah toko atau mall itu sedang diobral, didiskon. Apa yang kita inginkan? Surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Ustadz, tapi nah hanya cenah setan dibelenggu, masih ada juga yang tergoda dan segala macam. Kata para ulama, ini berbeda pendapat. Ada yang pertama menyebutkan makna dibelenggu setan itu kiasan katanya. Kiasan karena apa? Karena kita
bisa lebih giat, bisa lebih taat ketika Ramadan, sehingga seolah-olah setan dibelenggu. Atau makna yang kedua terkait dengan setan dibelenggu ini, Bunda, kita harus ingat bahwa yang namanya setan itu kan datang dari dua golongan. Ada yang dari setan yang namanya jin, ada setan yang namanya manusia. Boleh jadi setan dari kalangan jin mungkin dibelenggu, tapi setan dari kalangan manusia masih ada apa enggak? Masih. Setan itu masuknya cantik sekali. Lewat apa? Lewat amal-amal yang terkesan baik, tapi ada riya di situ, ada ujub di situ, ada sombong di situ. Hilang semua amal kita. Ada satu penyakit hati gitu, yang tumbuhnya, yang hadirnya pelan-pelan. Apa namanya? Riya. Nah, Ustadz, mana yang paling dalam? Katanya ada juga yang menyebutkan setan itu berangkat dari nafsnya, dari dirinya sendiri. Hasil apa? Hasil 11 bulan yang lalu. Jadi kalau 11 bulan yang lalu, setiap bulan memang dia punya nafs, yang nafsnya amarah, yang nafsnya buruk, maka kemudian dia diuji ketika Ramadannya. Kalau orang sebelum Ramadan dia marah-marah, sering kesel sama orang, maka dia akan diuji ketika Ramadannya dengan marah-marah. Kan susah juga gitu loh ya. Kita yang awalnya tuh selama 11 bulan tuh marah-marah, pas kalinya Ramadan mau memberhentikan agak susah. Makanya dia latihan. Nah, puasa itu fungsinya sebagai apa? Sebagai kesempatan untuk menahan. Makanya wajar kalau Bunda yang tidak pernah latihan untuk puasa di luar Ramadan, maka akan kaget ketika Ramadan. Bunda yang jarang puasa Senin Kemis, Bunda yang jarang puasa Ayyamul Bid di luar Ramadan, sekalinya ketemu Ramadan, Bunda akan kaget karena tidak biasa untuk berpuasa di luar Ramadan. Bunda yang biasa marah-marah, ketika Ramadan kita harus mengendalikan marah kita, itu tidak mudah. Nah, boleh jadi nafsu dari setan itulah hasil 11 bulan kita yang ke belakang. Makanya Ramadan ini kesempatan Bunda untuk berbenah dari hal-hal yang buruk yang pernah Bunda lakukan di luar-luar Ramadan. Bunda, suami istri di rumah tangga yang biasa, mohon maaf, berselisih paham, cekcok, sering ngambek-ngambekan, ketika Ramadan, tahan, maafkan suami kita. Jadi kalau Bunda lagi kesel, lagi sebel sama rumah tangga kita, sama keadaan kita, sama kesulitan kita, Bunda katakan di hati, inni shaimun, kita lagi puasa. Cinta kasih, gak mau ngeluarin kata-kata yang buruk. Kalau ada teman kita nih yang ngajak gibah, ngajak ngomongin orang, ngajak ngegosip. Kalau ada orang yang ngajak ngegosip, ngajak ngegibah, lagi puasa. Puasa Ramadan mengajarkan kita untuk nahan itu semua. Belajar untuk gak senang ngomongin orang, belajar untuk gak buka-buka aib orang, belajar untuk nahan dari sesuatu yang menjauhkan kita dari kebaikan. Tahan betul. Banyakin diem aja. Qul khairon aw liyasmut, katakan yang baik ya atau dia. Karena Ramadan memang mengajarkan kita untuk itu gitu. Allah sedang sayangnya banget sama kita di Ramadan. Pahala dilipat gandakan, dosa-dosa diampunkan, dan semua kebaikan Allah berikan ketika Ramadan. Maka Bunda sayang, ini pesan dari Ahilman yang paling dalam. Jadikan hari-hari malam-malam Ramadan untuk mujahadah, untuk serius betul. Saum kita serius, sholat kita serius, baca Quran kita serius. Jangan menjadikan ini sebagai ritual semata, sayang banget ya. Tapi benar-benar harus serius menjadikan kita hamba yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.